Inovasi Pulpen Dacil berhasil lolos final menuju top 45 pada KIPP. Pelaku UMKM Balangan ikuti pelatihan manajemen retail. Kabupaten Balangan jadi tuan rumah rakor BKOW dan GOW Sekalsel. Sambut Tahun Baru Islam, warga Desa Jungkal gelar pawai obor. Bupati lepas 130 kafilah Balangan MTQM ke-34 di Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut batarbangan selengkapnya. Inovasi perluasan pendidikan di daerah terpencil atau Pulpen Dacil, Kabupaten Balangan berhasil lolos final menuju top 45 pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Balangan saat memberikan presentasi terkait inovasi Pulpen Dacil di ruang rapat Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 14 Juli 2023. Inovasi perluasan pendidikan di daerah terpencil atau Pulpen Dacil Kabupaten Balangan berhasil lolos final menuju top 45 pada kompetensi inovasi pelayanan publik atau KIPP tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PARRB. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi saat memberikan presentasi terkait inovasi Pulpen Dacil di ruang rapat Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 14 Juli 2023. Abdul Hadi mengatakan hadirnya inovasi Pulpen Dacil ini bertujuan untuk memaksimalkan cakupan sasaran layanan pendidikan, khususnya di daerah terpencil yang berada di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi menambahkan hal yang menjadi dasar adanya inovasi Pulpen Dacil tersebut ialah dikarenakan kondisi Balangan yang sebagian warganya masih tinggal di daerah terpencil dan belum memiliki akses jalan yang baik. Diketahui hingga tahun 2022 untuk wilayah terpencil di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi telah dibangun 17 unit SD kecil, 7 unit SD negeri dan 3 unit SMP negeri. Tentunya melalui pembangunan tersebut dapat berdampak terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, yang mana pada tahun 2019 mencapai 68,39, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 69,73. Terakhir, presentasi ditutup dengan penyampaian dari Bupati Balangan yang menyebut bahwa keterpencilan warga itu tidak berarti hak mereka berkurang dan tidak pula kewajiban melayani jadi berkurang. Oleh karenanya Pemkab Balangan harus terus memberikan pelayanan yang sama, setara dan berkeadilan bagi semua warga dimanapun berada. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil menengah, pemerintah Kabupaten Balangan bersama PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart menggelar pelatihan manajemen retail UMKM yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 18 Juli 2023. Dalam rangka upaya memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pemerintah Kabupaten Balangan bersama PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart menggelar pelatihan manajemen retail UMKM
yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paring Selatan, Selasa 18 Juli 2023. Adapun tujuan dari pelatihan manajemen retail ini sebagai bentuk sinergi yang dilakukan terhadap pelaku UMKM dengan membantu memfasilitasi produknya agar dapat dijual di Alfamart. Disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKM-PP Balangan, Ribowo sangat mengapresiasi dengan adanya pelatihan manajemen retail ini. Dengan merangkul para pelaku usaha, diharapkan kerjasama ini dapat terus berlanjut dan produk UMKM Balangan bisa terus berkembang di tengah-tengah retail modern. Dengan harapan dengan ada pelatihan manajemen dari Alfamart ini mau meningkatkan kinerja dari UMKM kita, sehingga apa yang diinginkan dengan meningkatkan nilai laba di tingkat UMKM bisa terwujud. Dan kami sangat terima kasih banget dengan pihak Alfamart yang sudi memberikan ilmunya untuk UMKM kita supaya lebih maju lagi. Dan harapan selanjutnya adalah kerjasamanya tidak sampai di sini aja, tapi terus-menerus termasuk produk UMKM kita bisa masuk seterusnya di pihak Alfamart. Sementara itu, Regional Corporate Communication Manager Alfamart, Budi Santoso menyampaikan pihaknya sangat peduli terhadap pelaku UMKM. Budi juga turut membeberkan persyaratan dasar dan awal agar produk usaha bisa masuk ke toko Alfamart. Apalagi menurutnya persyaratan ini cukup dipermudah, khusus UMKM cukup ada terdaftar PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga dan memiliki sertifikasi halal. Jadi selama ini sebenarnya mindset dari pelaku usaha itu kan awalnya mungkin banyak aturan, ya kan, banyak aturan dan sebagainya. Sebenarnya yang kami harapkan hanya minimal dua tadi ya, minimal dua tadi. Yang pertama adalah ada izin halalnya, yang kedua kali PIRT. Kenapa saya katakan itu? Karena ini bicara soal produk makanan. Makanan itu kan identik dengan halal. Yang kedua kali PIRT. PIRT sedikit saya singgung adalah ini berkaitan dengan izin untuk pemerintah daerah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan berkesempatan menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita dan GOW se-Kalimantan Selatan di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 18 Juli 2023. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan berkesempatan menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita dan GOW se-Kalimantan Selatan. Pada rakor kali ini turut mengusung tema meningkatkan sinergitas dan moralitas menuju Indonesia yang bermartabat, yang dilaksanakan di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 18 Juli 2023. Kegiatan diisi dengan seminar lansia smart dan laporan kegiatan masing-masing GOW kabupaten atau kota. Dengan menampilkan video dan menyerahkan hasil laporan kepada Ketua BKOW, pada rakor ini juga diadakan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur GOW Kabupaten Balangan yang ke-17 tahun. Hadir dalam kegiatan Ketua BKOW Provinsi Kalimantan Selatan Fatul Jana Muhyiddin, Ketua GOW Kabupaten Balangan Megawati Ulpah Supiani, Ketua TPPKK sekaligus Penasehat GOW Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi, serta Asisten 2 Setda Balangan Tuhalus. Ketua BKOW Provinsi Kalimantan Selatan Fatul Jana Muhyiddin menyampaikan ucapan terima kasih atas terlaksananya rakor ini. Ia berharap melalui rakor ini dapat terus terjalin sinergi yang kuat dan mampu menyamakan persepsi baik GOW pusat, provinsi hingga kabupaten kota. BKOW Provinsi Kalimantan Selatan beserta pengurus mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada pemerintahan Bapak Bupati Balangan, Ketua Penggerak PKK Balangan, Sekretariat Penasehat GOW Balangan. Terlaksananya rapat koordinasi yang per 6 bulan dilaksanakan. Harapannya sendiri terhadap GOW Balangan gimana? Mudah-mudahan kita dapat
bersinergi terus, mensamakan persepsi dari atas pusat ke provinsi, kabupaten. Semoga kegiatan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Balangan Megawati Ulpa Supiani juga menyampaikan rasa syukurnya karena telah terlaksananya rakor ini dengan lancar sesuai harapan. Alhamdulillah hari ini kegiatan rapat koordinasi BKOW dan GOW Kabupaten Balangan hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan. Juga kami ucapkan terima kasih kepada BKOW dan GOW se-Kalimantan Selatan dengan harapan ke depannya ini akan lebih berlanjut. Kemudian gabungan organisasi wanita untuk membantu bersinergi dengan pemerintah untuk melaksanakan program-program sesuai dengan yang diharapkan, dan juga harapannya tentu dengan BKOW Provinsi Kalimantan Selatan ini akan terus sehingga dapat menambah wawasan antar organisasi dan juga menyamakan persepsi dan bersinergi dengan kabupaten lain. Untuk programnya sendiri Bu, program unggulan apa aja yang dilaksanakan? Kalau untuk program unggulan kami adalah membantu misi Pak Bupati, yaitu penanganan stunting yang sasarannya itu adalah lokus stunting. Ada di beberapa kecamatan. Target tahun ini adalah 10 kali sosialisasi dan sekaligus memberikan makanan tambahan serta pengolahan menu sehat untuk anak-anak stunting dan ibu hamil. Terakhir, Megawati berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan bisa menambah wawasan dalam berorganisasi serta sinergi antar kabupaten lain. Nadia dan juru kamera M. Ripki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menyambut Tahun Baru Islam, pada malam 1 Muharram 1445 Hijriah, masyarakat Desa Jungkal, Kecamatan Lampihong, menggelar kegiatan Pawai Obor, Selasa 18 Juli 2023. Masyarakat Desa Jungkal, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan menggelar kegiatan Pawai Obor, Selasa 18 Juli 2023. Arak-arakan keliling desa sembari membawa obor ini dilaksanakan dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam atau malam 1 Muharram 1445 Hijriah. Kemeriahan tampak mewarnai kegiatan pawai obor tersebut. Para pemuda, masyarakat, anak-anak bahkan ibu-ibu terlihat membaur bersama sembari membawa obor yang terbuat dari bambu tersebut. Selain itu, penyambutan Tahun Baru Islam ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize oleh panitia pelaksana. Sahmadi selaku Kepala Desa Jungkal mengungkapkan, kegiatan pawai obor dan bersukacita merayakan Tahun Baru Islam ini adalah bentuk takzim sekaligus sebagai perkenalan terhadap sejarah serta budaya Islam kepada generasi muda. Nah, adapun maksud dan tujuan kita mengadakan acara kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat sejarah betapa awal tahun baru Hijriah ini dimulai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah karena sudah tekanan-tekanan dari kafir Quraisy di Mekah sehingga Rasulullah harus berhijrah ke Madinah. Nah, adapun yang bisa kita ambil hikmah dari hijrahnya Rasulullah ini adalah kita melihat sejarah, yaitu betapa orang-orang Madinah itu dengan gembiranya, dengan sukacita menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat serta umat Islam yang lainnya dengan rasa persatuan dan kesatuan membangun kota Madinah. Sehingga yang bisa kita ambil mudah-mudahan ke depannya kita bisa hijrah dari dulunya kita ada pertikaian dan sebagainya, perpecahan. Mari kita berhijrah kepada kesatuan dan persatuan untuk membangun benua kita yang kita cintai ini, dan juga menumbuh kembangkan kecintaan masyarakat kita khususnya generasi muda kita untuk lebih mencintai acara-acara keislaman atau islami
Karena dulunya kita sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti Tahun Baru Masehi. Jadi kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan di Tahun Baru Hijriah ini. Adapun sejarah yang dimaksud adalah cerita Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sehingga momen inilah yang kemudian menentukan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Sementara itu Kapolsek Lampihong, Ibtu Eko Budi Mulyono juga turut mengimbau kepada masyarakat agar lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan saat kegiatan berlangsung. Seluruh masyarakat jangan terlarut dengan kegembiraan menyambut Tahun Baru Hijriah, tapi tetap perhatikan keamanan, keselamatan. Mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang, di tahun baru 1445 Hijriah ini, kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 130 peserta kafilah Kabupaten Balangan dilepas untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional ke-34 Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 20 Juli 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 130 peserta kafilah Kabupaten Balangan dilepas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-34 Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru pada 20 hingga 28 Juli mendatang. Pelepasan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Balangan yang ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ Kabupaten Balangan oleh Bupati kepada Ketua Rombongan Kafilah Kabupaten Balangan, didampingi Ketua LPTQ Kabupaten Balangan Sutikno, Kamis 20 Juli 2023. Dalam laporan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Balangan, Sutikno menyampaikan sebanyak 130 peserta yang dilepas ini terdiri dari pimpinan kafilah, peserta, ofisial, dan pendamping. Ditemui usai pelepasan, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi meminta kepada peserta kafilah agar dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik dari tahun kemarin, sehingga harapannya untuk di tahun yang akan datang, Kabupaten Balangan bisa masuk 3 besar pada perhelatan MTQ Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kafilah tahun ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada MTQ tingkat provinsi tahun kemarin, karena tahun ini adalah pembinaan tahun pertama yang kita laksanakan dengan biaya yang cukup memadai. Target kita 2-3 tahun ke depan kita masuk 3 besar MTQ Provinsi Kalimantan Selatan untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, untuk tahun ini kita minta supaya menunjukkan prestasi lebih baik dari tahun kemarin. Mungkin kata-kata penyemangat untuk para kafilah. Nah, kata penyemangat kita tadi kita sampaikan kepada para kafilah kita, juara 1 sampai juara 3 itu insya-Allah akan kita berangkatkan umrah itu. Jadi mereka sudah diasah kemampuannya oleh Ketua LPTQ dan jajarannya, IPKA gitu kan, mengasah kemampuan. Hari ini kita lombakan, harapan kita menunjukkan hasil. Lebih lanjut, Abdul Hadi mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah daerah juga akan memberangkatkan umroh bagi peserta yang berhasil meraih juara 1 hingga 3. Hal ini tentunya dilakukan untuk menambah semangat para peserta dalam mengikuti helatan MTQ nasional tersebut. Terakhir, Abdul Hadi berpesan kepada peserta kafilah untuk menjaga pola makan dan istirahat yang cukup, agar pada saat mengikuti kegiatan nanti dapat tampil optimal dan memberikan hasil terbaik untuk Kabupaten Balangan. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.